Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Fauzan, inilah berita populer pekan ini. Saudara, tim dokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan, untuk pertama kalinya berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal. Pihak rumah sakit mengaku sudah siap menerima pasien gagal ginjal di Indonesia bagian timur. Operasi transplantasi ginjal pertama di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar dilakukan dengan pendampingan oleh tim transplantasi ginjal RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Usai dilakukan operasi, pasien yang berumur 48 tahun tersebut berangsur membaik. Untuk saat ini, Rumah Sakit Wahidin telah menerima 6 pasien yang telah mengantre untuk dilakukan operasi transplantasi. Dengan keberhasilan ini, Rumah Sakit Wahidin telah siap menjadi rumah sakit untuk para pasien gagal ginjal di Indonesia bagian timur. Operasi transplantasi ginjal yang pertama di Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo. Jadi, kalau saya bisa bilang bahwa ini adalah pelayanan paripurna ya, di bidang uro dan nefrologi. Selama ini kalau ada pasien gagal ginjal, kita hanya bisa maksimal di sini kan dengan pelayanan hemodialisis, cuci darah ya. Artinya pada pasien-pasien yang gagal ginjal selama ini maksimal kita lakukan hanya dengan cuci darah. Nah sekarang kita sudah bisa mengganti ginjal yang rusak, tentunya dengan donor ya. 4 pelaku penganiayaan dengan menggunakan busur dan panah di Makassar ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar. 3 dari 4 pelaku merupakan anak di bawah umur. Keempat pelaku ditangkap di Jalan Gunung Lokon Makassar usai menganiaya korban yang merupakan pelajar SMK hingga tewas menggunakan busur dan panah. 1 dari 4 pelaku yang berusia 22 tahun ditetapkan sebagai pelaku utama. Sementara 3 pelaku lainnya merupakan anak di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah. Menurut pelaku, target utama mereka adalah rekan korban, namun justru korban yang terkena panah di bagian kepala. Kini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Makassar dan terancam pidana 12 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya yang diduga terlibat. Penggalangan terhadap masyarakat baik dari kelompok dari korban maupun daripada pelaku. Tentunya untuk tidak ada balas dendam atau tidak saling membalas. Mudah-mudahan kami berharap tentunya masyarakat bisa memahami bahwa kejadian ini serahkan kepada kami dari kepolisian. Kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan mohonkan kepada masyarakat tentunya untuk tidak main hakim sendiri, tidak melakukan pembalasan terhadap kelompok-kelompok yang tentunya saat ini keterkaitan atau saling berpihak. Untuk lawannya ya? Dianggap lawannya atau bagaimana? Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor PLN wilayah Sulselbar terkait pemadaman bergilir yang dilakukan PLN. Saat aksi berlangsung, polisi dan mahasiswa sempat terlibat saling dorong. Aksi saling dorong mahasiswa pengunjuk rasa dengan polisi terjadi lantaran mahasiswa mendesak masuk ke dalam halaman kantor PLN wilayah Sulselbar. Namun dihalangi polisi yang telah berjaga. Mahasiswa akhirnya membakar ban bekas di tengah jalan dan menuntut PLN untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat sesuai Permen ESDM nomor 18 tahun 2019 terkait pemadaman listrik bergilir yang telah terjadi selama 2 bulan. Imbas pemadaman listrik bergilir telah merugikan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Apalagi durasi pemadaman listrik bergilir semakin bertambah, yang sebelumnya 2 jam, kini hingga 6 jam. Solusi terkait bencana yang telah terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat sekalian. Jadi kawan-kawan tetap rapatkan barisan karena PLN hari ini itu kemudian bersembunyi di dalam. Dia tidak mau menemui mas saksi, maka apa yang terjadi hari ini kami menerobos masuk karena kondisi yang
makin parah. Terjadi pemadaman bergilir yang semakin parah tanpa adanya kompensasi yang diberikan PLN sesuai dengan peraturan Menteri SDM sesuai dengan nomor 18 tahun 2019 bahwasanya peraturan Menteri tersebut akan memberikan kompensasi atas gangguan lama atau pemadaman listrik yang terjadi di suatu wilayah. Jadi sekali lagi kami sampaikan kondisi hari ini belum ada kepastian dari pihak PLN untuk menerima saksi. Ini seperti itu. Dan saudara, itulah tadi 3 berita populer pekan ini. Terus perbarui ruang informasi Anda dengan berbagai informasi penting yang kami sajikan dalam program-program berita di Kompas TV Makassar. Saya Fauzan, terima kasih dan sampai jumpa.